kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Apa kabarnya? Yang mau buka kamera silahkan buka kamera. Yang mau buka mic silahkan buka mic. Yang mau bertanya langsung instruksi silahkan. Kita akan sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman semua juga belajar. Nanti kalau misalnya ada yang mau memberikan tanggapan, masukan, silahkan. Jangan ragu-ragu. Kita enak ya sekarang pembinaan. Kita bisa di rumah, mungkin sambil makan, mungkin sambil tiduran. Kita bisa lakukan semuanya dengan dengan alat-alat teknologi yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan bagi kita. Oke, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kitab Taurat atau studi tentang Taurat. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap pembelajaran dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jaringan internet yang boleh kami gunakan, baik jaringan internet di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengikuti sesi demi sesi, waktu demi waktu, pembelajaran demi pembelajaran dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menuntun, memimpin setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan hidup. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Biblika atau kitab Taurat ya. Jadi kita akan belajar tentang pembelajaran Taurat. Ya, saya bukan ahli Taurat atau jago di dalam hukum Taurat, tetapi kita akan sama-sama belajar. Jadi kita akan mengerti tentang apa itu Taurat, lalu kemudian waktu Taurat itu ditulis, lalu kita akan belajar tentang penulisnya, dan orang-orang yang membaca kitab Taurat ini siapa aja, dan juga latar belakang sosial, latar belakang rohani, dan juga tujuan dari Taurat ini ditulis itu kira-kira tujuannya buat apa. Boleh minta tolong Pak Bayu jadikan saya co-host biar saya bisa share screen. Udah, siap. Ya, baik. Oke. Oke. Baik, ini ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu Taurat ya. Nah, ini kira-kira perjalanan kita selama 6 minggu, tapi nanti saya coba koordinasi lagi sama Pak Bayu. Apakah langsung berturut-turut 6 minggu atau kita ada jeda atau ada apa? Nanti kita coba atur ya. Tapi kira-kira pembelajaran Taurat itu kita akan mulai dari pendahuluan, introduksi, lalu kita akan membahas kelima kitab Taurat. Jadi satu sesi itu satu kitab ya. Jadi ini kira-kira pembelajaran mata kuliah mungkin sekitar 1 atau 2 semester ini kita coba padatkan di dalam 6 kali pertemuan. Moga-moga kita bisa coba selesai ya. Jadi kalau misalnya mungkin malam ini kita nggak bisa selesai, kita akan lanjutkan di hari-hari berikutnya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi kita akan mulai apa itu Taurat atau Torah ya. Torah itu adalah petunjuk atau pengajaran ya. Lalu kemudian Taurat itu adalah bukan hanya sekedar petunjuk pengajaran, tetapi juga merupakan satu ketetapan atau dekrit gitu ya, decree atau aturan
Lalu kemudian Taurat itu juga adalah perintah-perintah. Kalau misalnya orang Israel itu ada yang namanya 613 perintah gitu ya. Di khotbah kemarin di hari Minggu saya sudah sedikit singgung apa itu mitzvot ya. Jadi ada 613 perintah yang biasanya mereka sudah jabarkan sedemikian komplit ya. Nah, lalu kemudian kalau di dalam Kejadian 26 ayat yang kelima itu Abraham itu telah mendengarkan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Nah, jadi itu dimaksud adalah Taurat gitu ya. My commands, my statutes, dan juga my laws, ya itu kata Tuhan ya. Jadi perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan juga hukum-hukumku. Begitu. Nah, kita akan lihat di dalam Taurat itu sendiri ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu pengertiannya cuman hukum Taurat gitu ya. Jadi kita selalu bilangnya Taurat itu cuman hukum begitu ya. Tetapi Taurat itu punya pengertian yang lebih luas daripada hanya sekedar hukum ya. Jadi Taurat itu juga punya pengertian perintah. Taurat itu juga punya punya arti itu ketetapan yang Tuhan berikan bagi orang Israel pada waktu itu ya. Nah, jadi di dalam hukum Taurat itu sendiri ya, itu pengertiannya bisa Taurat, bisa hukum Taurat, atau hukum saja. Itu bisa disesuaikan dengan konteks ketika penulis Alkitab itu berbicara ya. Misalnya di dalam Ulangan 4 ayat 44 ya, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel ya. Jadi itu Taurat itu disebut sebagai hukum. Nah, lalu kemudian di dalam Maleakhi 4 ayat yang keempat, ya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh orang Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Jadi Taurat itu disebutkan sebagai perintah, disebutkan juga sebagai ketetapan, dan juga disebutkan sebagai hukum. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-40, ya, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ya, jadi Taurat Tuhan ini dimengerti sebagai apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel. Suara saya kedengaran dengan jelas, tulisannya kedengaran dengan jelas. Suaranya kedengaran, tapi screen-nya nggak kebaca. Suara sih bagus, Pak. Cuman tulisannya yang di screen yang kurang. Oh, oke. Suara jelas, suara. Jadi saya coba ini ya, coba atur nanti saya coba atur apa namanya penempatan slide-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lalu kemudian di dalam hukum Taurat itu juga bukan hanya sekedar bicara masalah hukum, tetapi juga bicara masalah seluruh perjanjian lama itu juga bisa disebutkan sebagai Taurat begitu. Nah, tetapi kalau dalam perjanjian lama biasanya mereka sebut seluruh perjanjian lama itu sebagai tanah ya. Nah, tanah itu singkatan dari Torah, lalu Nevi'im, dan Ketuvim ya, karena di dalam di dalam aksara Ibrani itu cuma ada T, M, sama K ya. Jadi itu cuman tulisannya ada burung ya. Oke, nanti saya coba kirim itunya ya,
PDF-nya ya sebelum apa namanya setelah pembinaan, supaya nanti kalau misalnya bisa didengar di YouTube bisa ngikutin di PDF-nya ya. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, jadi tanah itu singkatan dari T, N sama K ya. Jadi apa namanya? Karena aksara Ibrani itu hanya terdapat huruf konsonan. Jadi kalau tanah tuh A sama A-nya itu biasanya nggak ada. Ya, itu memang cara pembacaan orang Israel itu memang diturunkan turun-temurun begitu ya. Sampai tahun berapa ya, nanti kita coba belajar ya. Ada satu apa namanya, satu penelitian ilmiah juga yang memberikan tanda-tanda baca kepada huruf-huruf Ibrani. Ya, jadi tanah itu singkatan dari TNK, itu Torah, Taurat, Nevi'im, lalu K-nya itu adalah Ketuvim, itu tulisan-tulisan. Nah, kata Torah itu di dalam Perjanjian Lama itu sering menunjuk kepada 5 kitab Musa. Jadi Musa itu menuliskan 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kita percaya bahwa Musa yang menuliskan. Ya. Itu dibedakan dengan kitab-kitab dari Nabi, lalu kemudian dan juga ada tulisan-tulisan. Ya. Seperti di dalam Nehemia 8 ayat yang pertama, ya. Maka saat berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan lubang air, dan mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Ya, jelas di situ dituliskan sebagai kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum dan Tuhan kepada orang Israel. Ya, jadi setelah mereka kembali dari tanah pembuangan, lalu kemudian Ezra memimpin orang Israel membaca atau mengembalikan, membangun iman rohani orang Israel lagi dengan membawa kitab Taurat Musa. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini isi dari Perjanjian Lama orang Israel, tanah ya, yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Oke. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sorry, minta maaf. Kayaknya tadi ada salah setting ya. Oke ya, jadi jelas Pak sekarang Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Jadi ini adalah Perjanjian Lama menurut orang Israel. Jadi tanahnya orang Israel itu Torah, Nevi'im, sama Ketuvim gitu tadi ya. Jadi Torah itu ada 5 kitab Musa, lalu kemudian Nevi'im itu terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, lalu kemudian Hosea sampai Maliaki itu 12 nabi kecil itu digabungkan sama mereka. Nah, lalu kemudian Ketuvim itu tulisan-tulisan ya. Kalau mungkin bahasa kita itu syair begitu ya. Nah, itu ada Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, dan juga Tawarik. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam tanah Perjanjian Lama ya, itu nah ini pembagiannya ya. Pembagiannya kalau Genesis itu bahasa Inggris kan ya. Itu karena diambil dari Bereshit ya, pada mulanya. Ya, kalau bahasa kita tuh Indonesia itu Kejadian. Lalu kemudian ada Exodus. Ya, 5 kitab Taurat itu ada Genesis, ada Exodus. Itu
Kalau bahasa Ibrani itu Shemot. Ya, Shemot itu dari kata Shem itu nama. Nah, Shemot itu jadi jamak, jadi nama-nama. Ya, itu biasa kita sebut sebagai keluaran. Nah, lalu kemudian ada Leviticus. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Vayikra. Ya, dan dia memanggil. Nah, karena Leviticus itu dari istilah Lewi. Lalu kemudian kalau kita menelusuri kitab Keluaran itu adalah golongan orang Lewi yang dijadikan imam. Nah, itu kita sebut sebagai imamat. Lalu kemudian ada Numbers, Bemidbar, ya, itu di padang gurun. Ya, kalau bahasa kita adalah bilangan. Nah, lalu kemudian ada Deuteronomi. Ya, Deuteronomi itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu Devarim, ya, itu artinya perkataan-perkataan. Kalau bahasa kita jadinya ulangan. Ya. Nah, ini sedikit pengetahuan aja. Ya, kalau tadi ada Torah, lalu di sebelah kiri atas, ya, ada yang namanya Nevi'im, nabi-nabi pertama. Kemudian ada Nevi'im yang adanya akronim, ya, itu nabi-nabi yang kemudian. Ya, itu ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel. Kemudian ada 12 nabi kecil. Yaitu mereka satukan di dalam satu kitab yang namanya 12, ya. Trei Asar. Nah, itu ada 12 nabi-nabi kecil. Nah, sekali lagi sama seperti saya di kelas katekisasi, ada nabi-nabi yang kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Lalu ada 12 nabi kecil, the 12 minor prophets. Ya, bukan berarti nabinya itu berbadan kecil gitu ya, atau nabinya itu kalau orang mungil itu yang orang pendek itu orang kerdil gitu, bukan ya. Tapi itu dinilai dari isi tulisannya. Nah, lalu kemudian kalau Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu nabi-nabi besar, bukan berarti nabi-nabi badannya besar, bukan ya. Tetapi itu dilihat dari jumlah tulisannya itu besar. Itu biasanya kita kalau dalam bahasa Indonesia itu sebut nabi kecil dan nabi besar. Nah, lalu kemudian ada ketubim, ya, tulisan-tulisan. Nah, itu ada Mazmur, Amsal, Ayub, ya, sampai yang terakhir itu adalah Tawarik. Jadi kalau di total-total, ya, kalau di total-total itu kitab Perjanjian Lama, ya, orang Israel itu punya kitab tanah itu cuma 24 kitab, ya. Kalau kita itu ada 39, ya. Kita punya 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, ya. 12 kitab nabi kecil mereka itu mereka satukan, ya. Jadi mereka anggap itu satu. Nah, mengenai Perjanjian Lama, ya, itu saya dapat satu gambar ini, ya. Jadi nggak ada konsensus keilmuan mengenai kapan kanon Alkitab Perjanjian Lama, kanon Alkitab Ibrani itu ditetapkan. Memang nggak pernah ada tanggal tertentu begitu ya. Yang kita tahu adalah Perjanjian Lama itu sudah jadi. Itu memang sebelum Perjanjian Baru ada, atau gampangnya begini, sebelum malaikat Gabriel datang kepada papanya Yohanes Pembaptis itu namanya Zakaria, kan memang ada 400 tahun masa keheningan. Nah, jadi selama 400 tahun, jadi dari Maleaki, kitab yang paling terakhir, sampai zamannya Zakaria, itu memang sepertinya Tuhan itu tidak pernah berbicara kepada orang Israel. Jadi tidak ada nabi, tidak ada penyataan Allah, tidak ada, ya mungkin bahasanya ya, tidak ada mujizat begitu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah orang Israel. Nah, jadi setelah mereka dibuang, mereka kembali dari tanah pembuangan. Nah, lalu kemudian terjadilah yang namanya 400 masa keheningan. Ya, lalu kemudian baru Perjanjian Baru muncul, yang kita tahu melalui kitab
Injil Lukas itu ya, pertama kali malaikat datang kepada Zakaria, seorang imam yang masuk ke dalam bait Allah, ruang Maha Kudus, yang mungkin itu bahasa kita diperkirakan sebagai hari Yom Kippur ya, hari raya Yom Kippur, hari rayanya orang Israel. Jadi 1 tahun 1 kali imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, lalu kemudian kita lihat kalau di kitab Lukas itu Zakaria itu papanya Yohanes Baptis itu kaget banget begitu ya ngelihat penampakan ada malaikat di situ ya. Mungkin bahasanya ya, karena 400 tahun nggak pernah ada penyataan Tuhan, nggak pernah ada Allah menyatakan diri kepada orang Israel. Nah, tiba-tiba di sini ada malaikat datang begitu ya. Ya mungkin yang kalau menurut saya istilahnya ya kayak kita kaget melihat setan aja lah kira-kira gitu ya. Itu kagetnya luar biasa seperti itu. Jadi tetapi di dalam masa 400 tahun itu ada muncul yang namanya naskah Septuaginta. Nah, nanti kita akan sedikit belajar apa itu Septuaginta ya. Jadi naskah Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Memang ada sedikit di dalam kitab Daniel, lalu kemudian kitab Yeremia itu ada sedikit yang bukan bahasa Ibrani, ada bahasa Arami juga di situ ditulisnya ya. Nah, tapi secara umum, secara keseluruhan kita menganggap bahwa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang biasa kita sebut sebagai Septuaginta. Nah, Septuaginta itu memang diterjemahkan Perjanjian Lama terjemahan bahasa Yunani, tetapi bukan orang Yunani yang apa istilahnya yang menginginkan begitu ya. Karena mungkin bahasanya begini, karena Yunani waktu itu sedang memerintah, Yunani sedang berkuasa setelah kerajaan Persia. Nah, lalu kemudian mereka mengembangkan sayapnya sampai ke tanah India, lalu kemudian sampai si Iskandar Agung itu ya, Alexander the Great itu di pinggir sungai apa itu ya waktu itu ya. Dia nangis, terus ditanya sama perdadunya, kenapa yang mulia nangis? Ya, karena saya nggak bisa ngalahin siapa-siapa lagi, saya semuanya udah hampir semua terkalahkan. Nah, lalu kemudian dia memberikan satu ketetapan supaya semua orang di bawah pemerintahan Yunani pada waktu itu harus bisa berbahasa Yunani. Nah, bukan karena pengaruh itu, bukan. Tetapi Septuaginta ditulis itu oleh 70 rabi, ya, 70 ya mungkin bahasa saya adalah ahli Taurat. Jadi memang kental sekali, sekalipun ditulis di dalam bahasa Yunani, tetapi apa istilahnya ya, dalamnya, jeroannya itu adalah Yahudi banget. Ya, jeroannya itu adalah orang-orang Ibrani. Nah, lalu kemudian di dalam masa-masa 400 tahun keheningan itu juga ada ditemukan naskah-naskah Qumran itu ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya naskah Masorah ya. Nah, proses naskah Masorah ini diselesaikan oleh para rabi Yahudi itu sekitar tahun 500 sampai tahun 900 Masehi. Jadi itu udah abad ke-10 ya. Jadi itu udah kesini ya, jadinya udah lebih modern. Nah, jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu tuh apa istilahnya sudah mau membakukan yang namanya atau membukukan yang namanya Perjanjian Lama di dalam kitab mereka, gitu, di dalam agama mereka. Nah, kita lihat ya. Jadi Perjanjian Baru itu menyebutkan Taurat itu Torah sebagai seluruh Perjanjian Lama. Penjelasan dan juga penerapan Taurat itu terdapat di dalam 5 kitab Musa, ya. Pentateuch itu adalah 5 kitab Musa. Jadi kadang-kadang di dalam Perjanjian Baru itu Taurat itu disebutkan sebagai seluruh
perjanjian lama. Ya. Lalu kemudian misalnya nih ya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Kita lihat ya, Matius 5 ayat 17 sampai 18 ya. Bilang begini ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, jadi hukum Taurat 5 kitab dan juga kitab-kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, kata Tuhan Yesus, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik, satu tanda baca, gitu ya, itu tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia datang untuk menggenapkan, bukan meniadakan. Jadi, lalu kemudian di dalam Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17. Jadi lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jadi ini menegaskan bahwa begitu masifnya, begitu kuatnya hukum Taurat dibandingkan langit dan bumi, gitu ya. Kalau mungkin bahasa kita kiamat, gitu ya, itu rasanya itu juga sesuatu hal kejadian yang luar biasa. Lalu kemudian di dalam Titus 3 ayat yang ke-9. Titus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi hukum Taurat itu jangan dikutak-atik, ya, jangan jangan dipertanyakan lagi, itu sudah ya dan amin yang pasti, kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pembedahan ataupun kita lakukan perkara di dalam hukum Taurat, itu sesuatu hal yang tidak berguna dan sesuatu hal yang sia-sia, ya. Jadi kebanyakan kita menyebutkan hukum Taurat itu sebagai seluruh perjanjian lama, tetapi juga istilah itu bergantian antara perjanjian lama secara keseluruhan dan juga hanya 5 kitab Musa itu ya, yang tadi kita sudah lihat. Ya. Nah ini gambarannya ya. Jadi kata Taurat ya, dalam perjanjian lama itu sering kali merujuk kepada 5 kitab Musa. Tapi itu dibedakan dengan kitab nabi-nabi dan juga tulisan-tulisan. Pertanyaannya, kenapa kita mesti belajar kitab Taurat? Kita mesti belajar Pentateuch. Kenapa Pentateuch itu dianggap penting di dalam perjanjian lama? Nah, sebenarnya begini ya, kalau di dalam perjanjian lama itu kan dimulai dengan 5 kitab Musa. Ya, itu yang disebut sebagai Pentateuch. Penta itu 5. Lalu kemudian itu sebagai satu dasar untuk menelusuri perjanjian lama. Jadi kalau misalnya nggak ada Taurat, ya bahasanya ya nggak ada perjanjian lama, begitu, karena memang asal usul dari perjanjian lama, kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan, itu semua didasarkan dari Taurat Musa, dari 5 kitab Taurat, gitu ya. Nah sama seperti kalau misalnya kita lihat perjanjian baru. Perjanjian baru itu kan dimulai dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul kan ya? Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kisah para rasul, lalu surat-surat Paulus, sampai surat-surat Ibrani, surat-surat kepada orang Ibrani, penulis Ibrani, begitu. Lalu kemudian surat-surat umum, surat Paulus kepada jemaat, surat Paulus kepada pribadi, baik itu Timotius, Titus, Filemon, lalu kemudian surat dari Yakobus, dan semua itu basicnya adalah Injil. Karena mulai dari kisah para rasul sampai kitab Wahyu
itu semua membicarakan Yesus yang dikisahkan di dalam Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, sama ya. Jadi kitab-kitab sejarah, kitab-kitab syair, kitab-kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu semua basicnya adalah kepada Taurat. Jadi nggak heran Taurat itu bisa interchangeable, ya, penyebutannya itu bisa bergantian. Jadi Taurat itu disebutkan sebagai 5 kitab Musa, tetapi juga bisa disebutkan sebagai seluruh perjanjian lama, itu juga bisa disebut sebagai Taurat. Karena mulai dari Yosua, kitab Yosua, sampai kitab Maleakhi, itu mengacu kepada Taurat. Jadi basicnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke penulis kitab Taurat, mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, ada yang mau menyanggah. Saya persilakan. Mungkin ada? Nggak ada? Saya bicaranya cukup jelas. Atau kecepatan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya? Oke. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyanggah, ada yang mau bertanya? Tidak? Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini penulisnya. Nah, yang biasa kita mengerti sebagai penulis dari kitab Taurat itu biasanya kita tuh punya tradisi itu Musa yang menuliskan. Ya. Pendeta saya bilang Musa. Lalu apa namanya majelis-majelis di gereja saya bilang penulis kitab Taurat itu Musa. Terus kemudian pembimbing rohani saya bilang itu kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua yang tulis adalah Musa. Nah, tetapi ada satu teori, yang menyebutkan bahwa bukan Musa yang menuliskan, ya. Jadi ada teori yang namanya itu JEDP, ya, yang biasa kita sebut sebagai Jahwis, Elohis, Deuteronomis, dan juga Priester. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak orang yang percaya sama atau yang mencetuskan teori ini, cuman saya sebut satu aja ya. Ada seorang yang namanya Baruch Spinoza. Baruch Spinoza itu dia adalah orang yang pertama yang tidak mempercayai Musa itu sebagai penulis kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu bukan Musa yang nulis menurut si Baruch Spinoza ini ya. Jadi dia itu adalah seorang Yahudi dari Belanda, ya, nenek moyangnya itu dari Portugis. Dia seorang filsuf. Ya, bukan seorang teolog, ya. Jadi dia bilang begini, kitab atau penulis yang namanya Jahwis atau Elohis itu sebagai dasar dari kitab Kejadian dan Bilangan. Lalu kemudian kalau Deuteronomis itu adalah Ulangan. Lalu Priester itu Imamat. Ya. Dasarnya adalah begini gampangnya ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kan ya memang betul ya, Deuteronomi itu ya kita tahu sebagai Ulangan. Lalu kitab Imamat itu kita mengerti sebagai kitab Imamat dalam bahasa Inggris adalah begitu. Nah, cuman yang menarik adalah begini, dia bilang kalau di dalam apa namanya di dalam pengertiannya dia sebenarnya itu adalah kalau Jahwis itu kira-kira ditulis tahun 850 sebelum Masehi di dalam kerajaan. Jadi itu penulisnya itu baru ya. Jadi
bukan barang yang lama. Jadi kalau Musa itu kira-kira hidup tahun let's say ya 1500-an ya, abad ke-15 sebelum Masehi. Oh, dia bilang, oh enggak, ini abad apa namanya, tahun 870. Isinya itu adalah cerita rakyat, ya. Isinya itu cuman penjelasan tentang kehidupan dan tokoh-tokoh, ya, yang sifat tokoh-tokoh tersebut. Lalu kemudian juga nggak ada korban-korban, nggak ada undang-undang untuk upacaraan. Lalu kemudian Allah atau Yahweh itu ya, itu digambarkan di dalam sifat dan juga perilaku yang manusiawi ya. Jadi misalnya ya, Allah itu punya mata, ya kan? Nah, lalu kemudian Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nah, jadi itu sumber dari Yahwis ya. Nah, lalu kemudian ada yang namanya sumber Elohis. Ya, sumber Elohis itu adalah ini pengertiannya itu dikarang tahun 750 sebelum Masehi. Ya, jadi lebih ke situ lagi ya. Jadi kalau Yahwis itu lebih tua 100 tahun, nah ini lebih muda 100 tahun. Ditulis di dalam Kerajaan Utara, lalu kemudian di dalam naskah Elohis ini ada cerita-cerita tentang asal-usul, nama-nama, dan juga kebudayaan. Lalu kemudian pemujaan, dan juga bidang upacaraan. Nah, Allah atau Elohim, ya, makanya istilah Elohim itu muncul dari Elohim, berbicara dengan manusia hanya melalui mimpi dan juga penglihatan atau penampakan Allah kepada manusia. Nah, jadi dari dua sumber ini digabungkanlah menjadi kitab Kejadian dan juga kitab kitab Bilangan. Lalu kemudian di dalam kitab Keluaran itu disebutkan sebagai Musa adalah cuma pembuat mujizat doang. Ya. Memang kalau di dalam perjanjian dalam kitab Keluaran itu kan Musa itu kan banyak membuat mujizat ya, mulai dari tangannya dimasukkan ke dalam sakunya, lalu jubahnya, lalu kemudian keluar dia jadi kusta tangannya, lalu kemudian tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, lalu dia juga bikin apa istilahnya 10 tulah begitu. Jadi Musa itu cuman sebagai pembuat mujizat. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa tahun 655, nah mulai itu ya, Yahwis dan juga Elohis itu mulai disusun, ya, disusun menjadi kitab-kitab Kejadian dan juga Bilangan. Lalu kemudian ada sumber yang namanya Deuteronomis, ya. Itu dikatakan bahwa zaman Yosia, ya, zaman Yosia seorang raja Yehuda di Yerusalem, ya, pada tahun 621 sebelum Masehi, lebih muda lagi, lebih kesini lagi, kira-kira gitu ya. Nah, untuk melawan ibadah dewa-dewi, ya, nah, tulisannya itu dipengaruhi oleh nabi-nabi pada waktu itu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya sumber priest, ya. Jadi para imam itu menyusun, ya, para imam itu menyusun dan juga mengarang atau dikarang di dalam pada zaman pembuangan, ya, untuk menentukan cara korban-korban dan juga peraturan-peraturan hidup moral. Ada juga banyak bagian tentang silsilah dan juga perhitungan angka. Nah, kalau mau gampang begini, ya, coba teman-teman lihat di Alkitab masing-masing, ya. Kalau di dalam kalau lihat di dalam kitab Kejadian, coba kita lihat ya. Nah, coba teman-teman buka Alkitabnya di kitab Kejadian. Mau Alkitab boleh, mau Alkitab boleh. Kalau Zoom itu dimasukin ke desktop, kalau di handphone tuh ya dikeluarin dari Zoom-nya itu masih tetap kedengeran. Coba lihat di Alkitabnya masing-masing.
Buka Kejadian pasal 1. Coba lihat ya. Sudah ketemu? Kejadian pasal 1. Coba lihat. Udah ketemu? Anybody home? Udah, Pak. Udah ketemu ya? Udah. Nah, di ayat yang pertama, coba lihat deh. Itu bunyinya apa? Pada mulanya Allah. Betul kan ya? Ayat kedua, ya, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Oke? Lalu kemudian ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Betul kan ya? Lalu kemudian ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat kelima, dan Allah. Ayat keenam, berfirmanlah Allah. Ayat ketujuh, maka Allah. Ayat kedelapan, lalu Allah. Jadi setiap ayatnya ada kata Allahnya. Nah, jadi gampangnya pengertiannya gini. Oh, kitab Kejadian pasal 1 itu sumbernya Elohis. Karena ada kata Allahnya. Jadi Yahwisnya, kata Yahweh, kata Tuhan, Tuhan dalam huruf besar semua, itu nggak ada. Bisa lihat ya? Nah, sekarang balik Alkitabnya selembar aja. Ya, di kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Udah ketemu? Sudah. Oke. Nah, itu yang jawab keras itu tadi tante saya ya itu ya, Dewi Fatimah itu ya. Kok tahu sih? Kelihatan namanya. Oh. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti banyak ada yang respon berarti ya. Oke, kitab Kejadian pasal yang kedua ya. Nah, di ayat yang pertama nggak ada tuh ya. Nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, ketika Allah. Ayat yang ketiga, lalu Allah. Nah, mulai di ayat yang keempat. Ya, ketika Tuhan Allah, Tuhan. Lihat ya. Lalu ayat kelima di bagian tengah. Ya, sebab Tuhan Allah. Lihat ya, ayat ke-6 nggak ada. Ayat ke-7, ketika itulah Tuhan Allah. Ayat ke-8, selanjutnya Tuhan Allah. Ayat ke-9, lalu Tuhan Allah. Jadi mulai dari ayat yang ke-4, ya, pasal yang kedua, kitab Kejadian. Nah, itu baru istilahnya sumber dari Elohis itu baru muncul. Baru baru dimasukkan. Jadi sumbernya beda. Penulisnya bukan satu. Penulisnya kalau kitab Kejadian 1 ya pasal pertama mulai dari ayat pertama sampai Kejadian 2 ayat yang ke-2, ayat yang ketiga. Nah, itu sumbernya adalah Elohis. Nah, kalau misalnya ayat yang keempat dan seterusnya, nah itu sumbernya adalah Yahwis. Nah, gampangnya begitu. Ya. Jadi itu kita bisa ngebedain. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit sedikit rehat sebentar. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau tanya. Ya, boleh. Tadi yang di ayat 1 kan hanya Allah aja, kemudian 2 banyak Tuhan Allah. Itu kenapa ya? Kalau di pasal berapa, ayat berapa Tante Deo? Di ayat 1 kan hanya Allah. Di pasal 1. Kejadian 1 itu ya, banyak Allah. Ya.
Di Kejadian 2 itu baru ada Tuhan Allah. Betul. Kenapa ditekankan Tuhan Allah? Nah, jadi kalau menurut teori YEDP, itu ya, teori Jahwis, Elohis, Deuteronomi sama Priest, itu sumbernya berbeda. Jadi kalau Kejadian pasal 1 yang sebutnya Allah, 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 Elohim, 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 nah itu sumbernya dari Elohis aja. Tetapi kalau misalnya udah mulai istilahnya keluar tuh Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, ada Yahweh, Yahwehnya, istilah bahasa kita tuh ya, sebenarnya pengertian Yahweh juga pengucapan Yahweh juga sebenarnya nggak tepat-tepat amat tuh ya. Tapi ya gampangnya begitu ya. Nah, itu sumbernya dari sumber yang berbeda. Jadi bukan satu Musa yang menuliskan. Nah, itu kalau dari teori JEDP. Nah, tapi kalau misalnya kita nih ya, kita kan bilang bahwa Musa penulis Kejadian 1, Musa menulis Kejadian pasal yang kedua. Betul kan ya? Kita percaya bahwa Kejadian pasal 1 sampai kitab Ulangan itu semua Musa yang tulis. Kita percaya itu kan ya. Nah, tentu memang ada maksud dan tujuan kenapa Musa di Kejadian pasal yang pertama itu menuliskan Elohim. Ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam hampir seluruh Kejadian pasal yang pertama itu berbicara tentang penciptaan. Betul kan ya? Ya. Jadi, penciptaan itu harus istilahnya ya, diprakarsai, dilakukan oleh satu sosok, satu subjek yang majestic. Bahasa saya itu majestic itu apa ya? Besar gitu. Yang luar biasa besar gitu. Makanya pengertiannya itu adalah Elohim. Karena mulai sejak ayat yang pertama itu langsung pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, betul kan ya? Itu kan Kejadian 1 ayat 1. Jadi sesuatu yang subjek yang majestic, sesuatu subjek yang besar itu harus menciptakan langit dan bumi. Kira-kira pengertiannya di situ. Makanya setelah Kejadian pasal 1 itu penjelasan di ayat-ayat yang kedua sampai ayat yang ke-31 itu penjelasan dari ayat yang pertama, ya kan? Ayat pertama itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cuman begitu doang kan? Tetapi mulai dari ayat yang kedua itu penjelasan kondisi bumi kayak apa. Ayat ketiga baru diperintilin. Baru perintilin itu apa? Didetailkan. Dirincikan, diperjelas. Langit bumi itu yang mana aja, kira-kira begitu. Ya, mulai dari hari yang pertama, hari yang kedua, hari ketiga sampai hari yang ke-6. Jadi sesuatu hal yang subjek yang majestic, yang besar, yang luar biasa itu harus menciptakan. Nah, Kejadian pasal yang kedua itu memang yang kita biasa percayai istilah Tuhan, Tuhan-nya besar, itu biasanya itu kalau bahasa kita kan kita sebut sebagai Yahweh. Nah, makanya nanti kita sedikit belajar ya, di pertemuan-pertemuan ke depan kita akan sedikit belajar apa sih Yahweh itu, kenapa nggak boleh disebut Yahweh, kenapa nggak boleh disebut Yehova. Ya, sebenarnya menurut tata krama kaidah bahasa Ibrani itu sebenarnya tidak dibenarkan. Ya, kalau kita tahu ya, hukum dari 10 hukum Taurat, hukum ketiga bunyinya apa ya? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Nah, jadi ada tata krama di dalam bahasa Ibrani, kalau ketemu nama Tuhan, ya, jadi ada, kalau mungkin dalam bahasa Ibraninya itu ya, Yod, H, V sama H, nah itu harus dibacanya Adonai. Jadi Tuhan, gitu. Ya, jadi kalau bahasa kita seharusnya seperti ini ya, ayat yang keempat, pasal yang kedua itu ya, kita Kejadian, ya, Kejadian 2 ayat 4, ketika Adonai Allah, ketika Adonai Elohim. Lalu kemudian ayat yang kelima, sebab Adonai Elohim. Nah, sebenarnya Adonai itu atau Tuhan, Tuhan itu adalah nama pribadi dari Allah itu.
itu nama yang diperkenalkan Allah kepada Musa, ya. Kalau bahasa kita Yahweh itu ya YHWH, ya, Yod H V H itu. Jadi kalau bahasa kita adalah ya YHWH itu nggak bisa dilafalkan sebenarnya, ya. Ya nama kalau bahasa Ibrani itu tadi kan ada tanah, ya, ada tanah, TNK. Kenapa bisa kita lafalkan tanah? Karena ada apa namanya vokal, ada huruf hidup yang bentuknya A sama A. Jadi tanah gitu. Dewi, ya, kalau bahasa Ibrani itu cuma D sama W doang, ya, Dewi, ya. Gimana cara menyebutkan D sama W? Dewu, ya nggak bisa gitu. Harus ditambahkan huruf vokal E sama I. Jadi Dewi gitu. Kira-kira begitu. Jadi, jadi pengertian Tuhan Allah itu sebenarnya nama pribadi Allah itu sendiri. Oke. Kita boleh lanjut? Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, penulis dari kitab Taurat kita tahu sama-sama bahwa atau secara tradisi kita mengerti sebagai Musa yang menulisnya, ya. Jadi secara geografi itu sangat tepat, tidak salah karena Musa itu sepertinya dia tahu begitu ya, apa namanya geografis, tata letak yang diceritakan di dalam kitab Kejadian. Jadi secara geografis itu Musa itu tahu, ya. Contohnya misalnya begini ya, Taman Eden itu ada di tanah Hawila yang banyak emasnya, begitu. Dari mana sih Musa tahu itu ya Taman Eden ada di Hawila yang banyak emasnya? Jadi ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Musa itu setelah dia kabur dari Mesir, ya, setelah dia dia kan 40 tahun itu kan hidup di dalam istana Mesir, lalu kemudian dia bunuh orang prajurit Mesir, lalu kemudian dia kabur kan. Nah, sampailah dia ke tanah Midian. Nah, dia dalam pengembaraannya itu dia itu istilahnya ya, dia itu menjelajahi tanah-tanah di sekitar Midian. Jadi dia tahu tata letak, dia tahu geografisnya. Nah, lalu kemudian tulisan-tulisan Taurat, tulisan-tulisan kitab-kitab Taurat itu ya, itu dipengaruhi oleh bahasa Mesir juga, ya. Jadi kenapa dipengaruhi sama bahasa Mesir? Bukan dipengaruhi sama Yahwis, sama Elohis, begitu ya, sama Deuteronomis, sama Pris, gitu, sumber-sumber yang tadi kita sudah pelajari. Nah, karena memang Musa itu hidup 40 tahun di Mesir, ya. Dia mendapatkan mendapatkan pendidikan yang terbaik pada waktu itu di Mesir. Jadi kalau misalnya kita mau belajar nih ya, S2, S3, PhD begitu. Nah, kita nggak bisa tuh belajar di India, kita nggak bisa tuh belajar di, ya, tapi saya juga tahu ya ada beberapa teman-teman yang belajar di Afrika gitu ya. Nah, di negara-negara dunia ketiga itu rasanya kurang mungkin gitu ya untuk kita bisa mempelajari hal-hal yang akademis atau pasca sarjana begitu ya. Kita harus sorotnya kemana? Misalnya ke Amerika gitu, atau misalnya sorotnya kemana? Ke Eropa gitu, atau mungkin kemana? Ke New Zealand atau ke negara-negara yang istilahnya negara-negara bagian yang pertama begitu. Jadi bukan negara-negara bagian dunia ketiga, bukan. Jadi kalau zaman dulu Musa itu belajar di Mesir itu sebagai peradaban yang terbaik pada waktu itu, pada zaman Musa, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian Musa itu juga disebutkan sebagai sastrawan, ya, karena dia itu dibesarkan dan dididik di Mesir sebagai
putra Firaun, ya. Nah, 40 tahun dia di Mesir sebagai Prince of Egypt, ya. Tapi juga bukan hanya sekedar 40 tahun dia sebagai putra Firaun, tetapi juga dia mendapatkan pengalaman praktek kerja lapangan PKL, ya, 40 tahun sebagai gembala, shepherd, kira-kira gitu, ya. Jadi bukan hanya secara akademis dia dapatkan pendidikan, tetapi juga secara praktek juga dia ya dia dapat pengalaman 40 tahun, ya. Saya coba bayangkan begini ya. Pendidikan Musa itu 40 tahun secara akademis, ya. Dia belajar ilmu bahasa, dia belajar ilmu ekonomi, dia belajar ilmu bahkan sampai militer sekalipun. Dia belajar ilmu arsitek, dia mungkin belajar ilmu kedokteran. Nah, lalu kemudian dia belajar selama 40 tahun. Nah, lalu kemudian 40 tahun yang kedua, dia menggembalakan kambing domba dari seorang imam namanya Yitro. Dia menjadi papa mertuanya. Betul ya? Nah, dia menjadi shepherd. Ya, dia menjadi penggembala kambing domba. Kalau dulu dia bicara sama dosen-dosen yang hebat-hebat, yang terkenal-terkenal, ya, sekarang dia bicara sama Mbak, ya. Nah, jadi ya saya pikir ini sebagai satu pelatihan yang Tuhan sendiri berikan, gitu ya. Ya mungkin selama 40 tahun pertama dia sebagai putra Firaun, Tuhan menggembleng dia di istana Firaun itu untuk mempersiapkan dia sebagai penulis 5 kitab yang pertama dari perjanjian lama. Lalu kemudian Tuhan menggembleng dia sekali lagi 40 tahun yang kedua, dia menggembalakan kambing domba, ngomongnya cuma sama embek doang untuk siap ngadepin orang Israel yang bahasa kita itu apa ya, tegar tengkuk gitu ya. Jadi itu penggemblengan yang Tuhan berikan buat Musa. Nah, lalu kemudian 5 kitab Taurat itu merupakan satu kesatuan, ya. Jadi itu nggak bisa terpisahkan karena satu mendukung yang lain, ya. Nggak bisa dipisah-pisahkan seperti teori JEDP yang tadi, begitu ya. Nah, jadi ini kisah gambaran kisah dari 5 kitab Taurat ini ya. Jadi sejarah secara universal, ya, kitab Kejadian sampai pasal 1 sampai ayat yang ke-11. Kayaknya saya ada salah ketik deh. Kayaknya ada yang kedouble ya. Nah, lalu kemudian di dalam jadi kitab Kejadian pasal yang pertama sampai kitab Kejadian pasal yang ke-11 itu sejarah secara universal. Karena kita tahu sama-sama bahwa Kejadian pasal 11 itu kisah tentang Menara Babel. Dari Menara Babel itu Tuhan menyerahkan manusia ke berbagai macam penjuru. Jadi awal mula bangsa-bangsa itu mulainya dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Nah, lalu kemudian kalau sejarah Israel, ya, sejarah Israel itu mulai dari Kejadian pasal yang ke-12 sampai Ulangan pasal 34. Gitu ya. Jadi sejarah Israel itu dimulai dari Kejadian pasal 12 sampai Ulangan pasal 34, Ulangan pasal yang terakhir. Kenapa saya sebut sebagai sejarah Israel? Karena sejarah Israel dimulai dari Abraham, bapak leluhur Israel. Itu dimulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Lalu di bagian yang hijau, ya, hijau muda itu ya, itu cerita tentang bapak-bapak leluhur. Bapak-bapak leluhur, Kejadian pasal yang ke-12 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub,
sampai kejadian pasal ke-50 itu sampai cerita tentang Yusuf. Nah, lalu masuk ke baris yang ketiga, itu ungu yang muda itu ya, ungu muda. Itu sampai ke Sinai. Ya. Itu setelah kejadian pasal 50 masuk ke Keluaran pasal yang pertama. Sampai Keluaran pasal 19. Itu cerita mulai dari perbudakan di Mesir sampai mereka itu tiba di Gunung Sinai atau di Gurun Sinai. Ya. Lalu kemudian di sebelah kanannya itu peristiwa di Sinai, itu Keluaran pasal 20 sampai pasalnya yang ke-40. Lalu tentang yang najis, itu Imamat 1 sampai 17. Lalu ada kodeks pengudusan, ya, itu pasal 18 sampai pasal yang ke-27. Lalu itu sampai tahun ke-39, ya. Jadi sampai tahun ke-39 itu sudah 40 tahun, ya. Itu orang Israel itu dipimpin sama Musa. Lalu kemudian itu di dalam Bilangan 1 pasal 1 sampai pasal 19. Lalu di tahun yang ke-40 orang Israel keluar dari Mesir, itu di Bilangan 20 sampai 36. Lalu kemudian apa yang telah terjadi, jadi ini seperti review, ya, Ulangan 1 sampai Ulangan 11. Dan apa yang akan terjadi, itu dari Ulangan 12 sampai Ulangan 34. Nah, jadi ini merupakan satu kesatuan, ya. Jadi nggak mungkin Musa itu atau teori-teori yang terpisah lalu kemudian disatu-satuin, itu tidak mungkin karena pasti ada yang namanya miss di situ. Nah, selanjutnya juga kenapa kita sebut sebagai Musa sebagai penulis dari kitab Taurat, itu karena kesaksian dari Pentatuk itu sendiri. Nah, nanti saya coba kirimkan PDF-nya ini ya, supaya kita bisa coba lihat di dalam di dalam Alkitab kita ayat-ayatnya itu ya. Lalu kemudian kesaksian dari kitab-kitab atau penulis yang lain, ya. Yosua mengatakan bahwa Musa yang menuliskan kitab Taurat. Lalu kemudian penulis raja-raja juga sama, Ezra juga sama, Nehemia juga sama. Lalu kemudian yang menarik adalah kesaksian dari Perjanjian Baru, ya. Nama Musa itu muncul 80 kali di dalam Perjanjian Baru. Jadi dipercaya sebagai penulis kitab Taurat, kitab-kitab Taurat. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengakui bahwa Musa itu penulis dari kitab Taurat. Nah, ini ayat-ayatnya, dan juga ada penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain. Nah, kita lihat ya dalam Yohanes 15 ayat yang Yohanes 5 ayat yang ke 30 sampai ini kayaknya saya salah ketik ya. Ayat yang ke-46 sampai 47, 2 ayat saja. Ya, kita lihat ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Itu kata Tuhan Yesus. Ya, jadi ini berbicara tentang Musa sebagai penulis dari kitab-kitab Taurat. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyanggah, atau ada yang mau menanyakan? Saya persilahkan. Mungkin ada?
Apakah ada? Jelas. Cukup jelas? Apakah ada yang mau menanyakan? Oke, saya coba lanjut ya. Jadi tadi kita sudah berbicara masalah apa itu Taurat, apa itu kitab-kitab Taurat. Lalu kemudian kita sudah coba membicarakan masalah siapa yang menuliskan kitab-kitab Taurat. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kitab Taurat itu biasanya tidak lepas dari yang namanya ahli Taurat. Ya. Kitab Taurat itu nggak lepas dari yang namanya ahli Taurat. Ya. Nah, pertanyaannya, ahli Taurat itu adalah siapa? Ya. Ahli Taurat itu adalah ahli kitab suci. Ya. Jadi kita mengerti sebagai ahli Taurat itu mereka yang mengerti tentang kitab suci atau kitab Taurat. Jadi kalau disebutkan ahli, ya dia yang jagonya di situ, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kitab Taurat itu dikatakan ada pertanyaan ya, ada berapa banyak huruf yang ada di dalam hukum Taurat? Ya, karena kitab Taurat itu atau ahli Taurat itu adalah sebenarnya adalah mungkin bahasanya itu penyalin kitab suci. Mereka bukan hanya sekedar menyalin, tapi mereka juga adalah yang ahli di dalam menghitung, ya, jago di dalam menghitung. Jadi kalau misalnya begini ya, di dalam Matius 15 ayat yang pertama itu ya, kemudian datanglah beberapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Itu kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat atau orang-orang yang jago di dalam perhitungan. Nah, karena memang kalau di dalam penyalinan hukum Taurat itu mereka biasanya menghitung yang namanya huruf-huruf Ibrani. Nah, yang menarik adalah begini, ada dua orang pengikut dari Tuhan Yesus yang adalah orang Farisi atau mereka yang duduk di dalam Sanhedrin. Ya, yang pertama itu adalah Nikodemus. Nah, yang kedua itu adalah orang yang menyediakan kuburan bagi Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati. Itu adalah Yusuf Arimatea. Ya, jadi kedua orang itu sebagai perwakilan murid Tuhan Yesus yang mungkin dalam tanda petik begitu ya, yang Tuhan tempatkan sebagai orang Farisi, sebagai orang yang duduk di dalam Sanhedrin. Makanya waktu Yusuf Arimatea meminta mayat Tuhan Yesus, ya itu diberikan, ya, karena juga dia mungkin dalam tanda petik gitu ya, dia punya wewenang, punya kuasa, punya otoritas di situ. Nah, dan yang menarik adalah bukan hanya sekedar dua orang tadi gitu ya semasa Tuhan Yesus hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada seorang murid yang mantan orang Farisi, ya, yang yang kita tahu sama-sama dia dulu bernama Saulus, ya, yang kita yang menjadi Rasul Paulus, ya.
Jadi kalau di dalam di dalam khotbah kemarin minggu saya itu ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 6 itu ya, disunat, Paulus itu disunat pada hari ke-8, lalu dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Paulus bilang itu, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, aku ya menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah itu Rasul Paulus, karena orang Farisi adalah mereka yang menjalankan hukum Taurat tanpa cacat celah. Nah, hukum Taurat itu dijabarkan atau diterangkan oleh seorang atau orang-orang yang menyebutkan diri sebagai ahli Taurat, ya, Zovrim, gitu. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang menjabarkan hukum Taurat, dan orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu disebut sebagai orang Farisi. Dan ada beberapa pandangan yang mengatakan begini, kenapa ada dua orang pada waktu Tuhan Yesus hidup, dua orang yang duduk di dalam Sanhedrin, dua orang yang adalah orang Farisi, lalu kemudian ada satu orang yang bukan hanya sekedar dia orang Farisi, tetapi juga dia diubahkan menjadi pengikut Yesus, bahkan dia menjadi rasulnya Yesus. Nah, jadi ada yang berpandangan begini, karena Yesus itu memenuhi dua hukum saksi. Karena memang di dalam tradisi orang Yahudi, dalam hukum Taurat juga ada. Jadi kalau orang bersaksi itu, kesaksian satu orang itu tidak patut dipercaya. Tetapi kalau kesaksian dua orang atau tiga orang, itu kesaksiannya itu dianggap layak. Jadi itu sebabnya Tuhan seperti menempatkan ya, orang-orang di dalam Sanhedrin dan juga orang Farisi atau mungkin orang-orang yang jago di dalam hukum Taurat sebagai saksi-saksi Tuhan yang sah begitu bagi orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu sama-sama bahwa orang Yahudi sampai sekarang juga mereka nggak percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Mesias. Ya. Nah, kitab Taurat ya, ada berapa banyak huruf di dalam kitab Taurat? Ya, jadi ada satu data yang mengatakan bahwa ada 304.805 huruf atau sekitar 79.000 kata di dalam kitab Taurat. Nah, semuanya itu disalin dengan cermat dan nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang. Nah, permasalahannya begini ya, keberhasilan yang besar dari tradisi orang Yahudi itu melakukan penyalinan hukum Taurat itu dengan cermat. Tetapi beberapa beberapa keakuratan itu ya, jadi itu di dalam pemahaman orang Yahudi itu hukum Taurat itu awalnya itu didiktekan ya dari Tuhan kepada Musa, huruf demi huruf. Nah, ini tradisi orang Yahudi ya. Jadi seperti misalnya di dalam kitab Midrash, begitu orang Yahudi menuliskan sebelum Musa mati begitu ya, Musa itu menuliskan 13 gulungan-gulungan kitab dan 12 di antaranya itu didistribusikan atau dikopi begitu ya, 13 gulungan kitab itu ya. Jadi satu yang asli disimpan, lalu kemudian ada 12 itu disebarkan kepada 12 suku. Jadi zaman dulu itu bukan kayak zaman sekarang, kita itu kalau mau mengkopi satu buku begitu ya, kita mengkopi satu buku itu kita gampangnya ya ke tukang fotokopi begitu ya. Jadi kita nggak nyalin satu-satu begitu. Nah, atau mungkin kita gampangnya kita scan. Nah, dari
dari bentuk fisik ya, dari bentuk fisik lalu kemudian menjadi bentuk digital. Nah, tapi kalau zaman dulu itu mesti satu-satu ya, mesti satu-satu itu di apa namanya di salin gitu ya, ditulis begitu. Ya, nggak boleh ada kesalahan, nggak boleh ada kelebihan, apalagi kekurangan. Ya, kalau mungkin bahasa bahasa kutuk dan bahasa berkat gitu ya. Kalau kita kelebihan nulisnya, kita kelebihan nyalinnya, ya berarti kita akan dilebihkan kutuk kita gitu. Tapi kalau misalnya kita kurang nulisnya, kita akan dikurangi berkatnya. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi di dalam di dalam keterangan hukum Taurat atau penafsiran hukum Taurat atau mungkin bahasa kerennya itu adalah midrasnya orang Yahudi, itu Musa itu menuliskan 13 gulungan. Jadi 12 diberikan kepada suku-suku orang Israel, lalu kemudian satu itu dibaringkan di dalam tabut perjanjian bersama dengan 2 loh batu yang ditulis oleh Musa. Lalu kemudian dibilang ya, apabila ada orang yang datang dan mencoba untuk menulis Taurat yang palsu, jangan salah. Ya, ada gulungan yang asli yang ada di dalam tabut perjanjian itu dan akan bersaksi untuk melawannya. Nah, makanya juga di dalam tabut perjanjian itu kalau saudara bisa search di internet itu ya, tabut perjanjian itu ditutup sama 2 kerubim ya, 2 kerub ya. 2 kerub yang menutupi mukanya, lalu kemudian sayapnya itu ke depan, begitu ya. 2 kerub, gitu. Kenapa mesti 2? Ya, ada penafsiran yang mengatakan ya harus dijaga oleh 2 orang saksi, 2 subjek saksi, gitu, atau 2 objek saksi. Gak boleh cuman 1, ya. Jadi kita kita melihat keaslian yang dikatakan oleh atau dituliskan oleh Musa sebagai penulis kitab Taurat. Nah, ini yang disebutkan di dalam Midras Devarim Raba tadi itu ya. Di dalam, nah ini terjemahannya tuh ya. Jadi Musa menuliskan 13 gulungan, lalu kemudian dibagikan kepada 12 suku Israel, lalu 1 dibaringkan di dalam tabut perjanjian. Kalau misalnya ada yang palsu, yang mau mengklaim begitu ya, ini yang lebih benar, nah ada 1 yang asli yang ada di dalam tabut perjanjian yang siap bersaksi, yang dijaga sama 2 malaikat Tuhan gitu ya. Ada 2 malaikat Tuhan yang menjaga di atasnya. Nah, ini jadi Ulangan 17 ayat yang ke-18 ya. Dikatakan bahwa apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, dia harus menyuruh menulis baginya salinan ya, penulisan ulang hukum ini ya, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ya, jadi kita tahu sama-sama bahwa kalau zaman dulu orang mau mengcopy itu harus menyalin. Nah, menyalin itu nggak bisa sembarangan orang. Menyalin itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau salah, hati-hati. Ya, ada yang asli itu di dalam tabut perjanjian. Nah, ahli Taurat ini yang tadi saya sudah sudah singgung tuh ya. Itu adalah penyalin kitab suci dan juga mereka disebut sebagai para penghitung ya. Nah, Matius 15 ayat yang pertama itu bilangnya datang beberapa orang Farisi ahli Taurat ya, berkata kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada 2 pengikut Tuhan Yesus yang adalah orang Farisi, dan juga ada seorang Rasul Kristus yang juga adalah seorang Farisi. Nah, itu yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, jadi sebab bagi orang Yahudi 5 kitab Taurat itu
punya nama kitab masing-masing. Ya. Jadi misalnya kayak di dalam Ulangan 31 ayat 26 gitu ya. Disebutkan begini ya, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Lalu kemudian Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi di dalam Nehemia 8 ayat yang pertama juga sama tuh ya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya, jadi orang Israel tuh tahu, orang Israel tuh secara tradisi mereka mengakui bahwa Musa itu adalah penulis kitab Taurat, penulis hukum Taurat atau penulis 5 kitab yang pertama di dalam Perjanjian Lama atau mengawali Perjanjian Lama. Nah, Alkitab sendiri juga menyatakan ya bahwa kitab Taurat itu 1, singular, bukan 5. Ya, jadi 1, bukan 5. Ya, jadi Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu this book. Jadi bukan this-nya itu bukan THESE ya. This bukan ya, tapi this book gitu. Cuma 1, singular. Lalu kemudian di dalam Nehemia 8 ayat 1 juga sama ya. The book ya, di dalam itu yang bercetak tebal itu ya, kitab Taurat Musa, the book ya, bukan the books. Lalu kemudian Markus 12 ayat yang ke-26. Itu juga sama ya. Kitab Musa ya, the book gitu. Jadi sebenarnya kitab Taurat itu cuma 1 ya, bukan 5. Ya, cuma 1. Karena itu merupakan satu kesatuan ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam buku ini ya, the 5 books of Moses. The 5 books of Moses ya. Kalau bahasa Inggris itu membedakan singular sama jamak itu ya ada 1 buku, ada 2 buku. Kita bahasa Indonesia nggak bisa bedakan ya. Ada 5 buku begitu. Kalau bahasa Inggris ada 1 book. Ya, there is a book. Ya, there are 5 books gitu. Ya, jadi itu ada gramatikalnya sendiri. Nah, ini kitab Taurat ya. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang kelima kitab Taurat ini, setiap bukunya ya. Jadi dari mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan juga kitab Ulangan. Oke. Bahan saya beres di pertemuan yang pertama ini. Apakah ada tambahan, ada sanggahan, ataupun ada yang mau bertanya? Saya cuman mau menginfokan bahwa saya pernah lihat gulungan-gulungan itu ada di museum di Israel. Jadi pasti ada, bukannya diada-adakan. Itu memang Musa ini. Itu diketemukan dan disimpan di situ. Betul. Ya, jadi memang di Israel, the Museum of Israel itu memang mereka ada
gulungan-gulungan kitab, tapi memang itu Ya. ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa itu diketemukan setelah abad yang ke-10 kalau nggak salah ya. Jadi udah tahun 1000 sekian begitu itu diketemukannya. Lalu kemudian dan itu juga ada yang mengatakan bahwa jadi ada dua sumber sebenarnya ya. Ada sumber di Israel disimpan, lalu kemudian juga ada yang disimpan di museum di Rusia kalau nggak salah di saya lupa nama kotanya itu ya. Tetapi memang itu penemuan kitab atau gulungan-gulungan kitabnya itu memang sudah kesinian begitu. Jadi memang itu benar ada. Thank you infonya Tante Del. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyanggah, ataupun ada yang mau bertanya, saya persilakan. Jadi beberapa pertemuan ke depan, nanti kita akan sedikit belajar tentang kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Jadi kita coba belajar mungkin bahan 1 semester, 6 bulan, setiap minggu pertemuannya, kita coba ringkaskan di dalam 6 pertemuan. Mungkin ada? Pak Dedi? Sudah buka mic itu? Pak Dedi Wijaya? Wijaya. Ya? Baik, sudah jam 9. Kita bertemu minggu depan. Kita akan masuk di dalam kitab Kejadian. Kalau malu bertanya di forum boleh japri atau mungkin di grup juga boleh ditanyakan. Saya ada beberapa rekan, Pak Bayu, Bu Yeni yang bisa juga membantu menjawab. Mungkin ada? Baik, jam 9:01 kita tutup di dalam doa. Minta dengan kasih Ko Agus boleh menutup di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Allah, kami yang hidup yang berada di kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa untuk pembelajaran firman-Mu di dalam kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah Maha Pencipta. Engkau adalah Allah Maha Berdaulat yang memegang kendali penuh akan sejarah kehidupan umat manusia khususnya di bumi ini. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh sudah menuliskan segala sesuatunya untuk kami pelajari, untuk kami pahami bagaimana Engkau sungguh sangat mengasihi kami semua sebagai anak-anak, sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Biarlah ini semua boleh menambah keyakinan iman kami pada Engkau bahwa seluruh yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar, iya dan amin, dan semuanya sungguh-sungguh bukan isapan jempol, tapi sungguh-sungguh telah terjadi, dan ini menjadi suatu yang merupakan sesuatu yang Tuhan sudah tuliskan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pada malam hari kami sungguh belajar untuk mendalam firman-Mu. Kami boleh menyadari bahwa setiap kitab Tauratnya sesuatu yang Tuhan ajarkan berikan bagi kami, dan Kau datang ya Tuhan 2000 tahun lalu bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi Tauratnya dalam kehidupan kami dalam hidup dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kamu juga Bapak Pendeta Jem Patimahu yang sudah Tuhan pakai mempersiapkan untuk PAD malam hari ini dan sudah dibawakan dengan sedemikian baik. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang ada di hati kami yang memberikan kami pengertian, akal budi, kami boleh merenungkan setiap
sudah disampaikan pada malam hari ini menjadi suatu kebenaran yang terus hidup di dalam kami, menjadi air kehidupan yang mengalir dari hidup kami dan membuat kami semakin hari semakin mengerti dan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan segala karya-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati istirahat kami malam hari ini. Tuhan tolong biar kami semua terus-menerus saling mengasihi dan memperhatikan, walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami terus-menerus saling mendoakan di dalam iman peran kami dalam saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami dalam pertemuan PAP kami selanjutnya, supaya kami boleh semakin mengerti dan memahami apa yang kebenaran firman-Mu khususnya mengenai Torah ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. Thank you Pak Jem. Terima kasih, Bless Pak semuanya. Jem. Selamat malam semuanya. Yang terima